Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami, yaitu materi tentang erosi dan pengawetan tanah. Sebelum saya memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama itu Umar Suci dengan NIM A0320329, dan Muhammad Rafli dengan NIM A0320509, dan Yusril Mahendra dengan NIM A0320518, dengan saya sendiri Asrul NIM A0320525. Jadi langsung saja, yaitu pengertian erosi. Jadi di sini erosi itu memiliki pengertian dengan berbeda-beda karena ada beberapa ahli menyimpulkan bahwa menurut Arsyad 2012, arti erosi adalah proses hilang atau terkikisnya bagian tanah dari suatu tempat yang terangkut oleh air atau angin ke tempat lainnya. Itu maksud dari Arsyad pada tahun 2012. Jadi langsung saja, jenis proses erosi dan penyebabnya. Ada 8 jenis proses erosi dan penyebabnya. Yang pertama itu erosi air sungai. Erosi air sungai terjadi akibat volume air sungai yang mengalir secara cepat akibat air yang begitu besar. Terdapat berbagai benda-benda padat dalam aliran sungai. Yang kedua, erosi air laut atau abrasi. Erosi ini dikenal sebagai abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan yang disebabkan karena ombak laut yang menghantam tebing-tebing di pantai secara terus-menerus dan menyebabkan kerusakan pada tebing-tebing pantai ini yang kemudian dikenal sebagai abrasi. Dan yang ketiga, erosi es. Erosi ini juga dikenal sebagai glaster. Pengikisan yang terjadi karena tumpukan es yang bergerak perlahan ke bawah dan kemudian mengikis lembah-lembah yang berada di pegunungan. Yang keempat, erosi angin. Erosi yang disebabkan oleh angin disebut dengan proses korasi. Biasanya korasi terjadi di daerah-daerah yang cuaca yang kering, misalnya di gurun pasir, dan menyebabkan kerusakan bentang alam berupa wilayah yang diterpa angin akan membentuk bukit pasir dan batu jamur. Dan yang kelima, erosi alur atau real erosion. Erosi ini terjadi akibat pengikisan tanah sehingga menimbulkan alur-alur searah dengan kemiringan lereng. Alur-alur yang dihasilkan pada umumnya mempunyai kedalaman hingga 30 cm dengan lebar kurang dari 50 cm. Dan keenam, erosi parit. Erosi ini merupakan erosi yang disebabkan karena aliran sungai yang sangat kuat. Dan yang ketujuh, erosi tebing sungai. Erosi ini terjadi saat sangat lembah sungai menjadi bertambah lebar dikarenakan pengikisan pada area dinding-dinding sungai. Umumnya terkikisnya tebing sungai terjadi di bagian hilir sungai. Dan kedelapan, erosi air terjun atau waterfall erosion. Erosi ini terjadi karena tenaga air terjun yang menyebabkan pengikisan. Umumnya bentuk erosi air terjun ini adalah vertikal, sedangkan untuk posisi ataupun letak air terjun akan mengalami pergerakan ke belakang menuju arah hulu sungai sedikit demi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi mengenai pengawetan tanah. Apa itu pengawetan tanah? Biasanya itu pengawetan tanah banyak dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan budidaya. Mengapa demikian? Karena pada proses budidaya tanaman banyak yang mempengaruhi sehingga kesuburan tanah dapat berkurang karena berbagai hal seperti pengelolaan yang kurang baik, penggunaan bahan-bahan berbahaya bagi tanah, kemudian hingga faktor tenaga ekspogen yang bersifat merusak, yaitu yang biasa kita sebut sebagai erosi. Nah, erosi ini merupakan salah satu faktor yang paling sering menyebabkan kesuburan tanah menjadi berkurang.
karena erosi dapat berupa erosi oleh angin, air. Untuk menjaga agar tanah tetap subur, maka perlu dilakukan pengawetan tanah. Jadi usaha-usaha atau tindakan dengan pengawetan tanah itu bisa dilakukan oleh para petani agar tanah tempat mereka budidaya terjaga kesuburannya. Adapun beberapa metode pengawetan tanah yaitu dengan cara metode vegetatif, metode mekanik, dan yang terakhir itu metode kimia. Jadi metode pertama itu tadi yaitu metode vegetatif. Jadi metode vegetatif adalah metode pengawetan tanah dengan menanam kembali vegetasi atau penanaman kembali tumbuhan pada lahan yang akan dilestarikan. Metode ini sangat efektif karena dalam pengontrolan erosi. Jadi pada metode vegetasi ini dapat mengontrol terjadinya erosi. Kemudian metode mekanik. Jadi metode mekanik adalah metode pengawetan tanah melalui teknik-teknik pengolahan tanah. Adapun beberapa cara umum yang dilakukan pada metode mekanik ini, antara lain yaitu contour village atau yaitu pengolahan tanah sejajar dengan garis kontur. Kemudian kontur flowing yaitu pembagian dari pengolahan tanah dengan cara membajak lahan. Kemudian tanggul-tanggulan. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana itu tanggul-tanggulan. Kemudian tracering. Nah, tracering ini juga sering dilakukan para petani. Baik, metode selanjutnya yaitu metode kimia, yang dimana metode kimia itu merupakan usaha untuk pengawetan kesuburan tanah dengan menggunakan bahan-bahan kimia dengan cara ditaburkan kepada lahan yang akan diawetkan atau khususnya pada lahan pertanian. Jadi tujuannya yaitu untuk memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kemantapan agregat atau struktur tanah.